Bayangkan cinta yang tumbuh begitu tulus, namun harus diuji oleh perbedaan tafsir dan mazhab, di mana hati Alia dan Raffi saling terpaut, tapi dunia dan keyakinan memaksa mereka berpisah, sebuah perjalanan emosional yang tidak hanya menguras air mata, tetapi juga membuka mata tentang toleransi, pengorbanan, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Jika kamu ingin menyelami kisah penuh emosi ini sampai akhir dan belajar arti cinta yang lebih besar dari sekadar memiliki, jangan lupa subscribe kanal Ruang Tafsir dan ikuti setiap cerita inspiratif yang mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan dengan hati yang tulus. Kota itu diselimuti cahaya senja, saat Alia menapaki jalan kampus dengan hati yang riang. Udara hangat membawa aroma kue dari warung dekat fakultas, namun pikirannya lebih sibuk oleh tugas kuliah dan rapat komunitas sosial yang akan ia hadiri. Tanpa sengaja, matanya tertumbuk pada sosok pria yang tampak tenggelam dalam buku tebal di bangku taman. Raffi, namanya pertama kali ia dengar dari teman-teman kuliah, namun pertemuan nyata ini menimbulkan rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan Alia. Ada sesuatu dalam tatapannya, cara ia menunduk dengan tenang, seolah dunia hanya miliknya dan buku itu. Alia tersenyum kecil, mencoba mengusir rasa gugup yang tiba-tiba muncul. Dengan langkah ringan, Alia duduk di bangku sebelah Raffi. "Buku apa yang membuatmu begitu serius?" tanyanya, setengah mencoba bercanda, setengah ingin memulai percakapan. Raffi menatapnya, sedikit terkejut, kemudian tersenyum tipis. "Tentang tafsir dan sejarah mazhab," jawabnya, suaranya lembut namun tegas. Perbincangan itu berkembang lebih dari sekadar buku. Alia dan Raffi mulai saling bertukar pandangan tentang kehidupan, keyakinan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Alia kagum melihat Raffi tak hanya cerdas, tapi juga tulus. Raffi, di sisi lain, merasakan sesuatu yang jarang ia temui, hati yang tidak cepat menghakimi. Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu di perpustakaan, kafe kecil dekat kampus, bahkan saat membersihkan taman kampus untuk kegiatan sosial. Setiap kali berbagi cerita, rasa nyaman tumbuh di antara mereka, dan percikan yang awalnya samar mulai berubah menjadi getaran yang lebih jelas. Namun, di balik senyum dan tawa, ada kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan. Alia sadar, Raffi berbeda mazhab darinya. Perbedaan ini seolah bayangan yang mengikuti setiap langkah mereka, mengingatkan bahwa cinta mereka mungkin tidak akan diterima oleh keluarga atau masyarakat. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung kampus, Raffi mengajak Alia duduk di tepi danau buatan. Ia menatap air yang tenang sambil berkata, "Aku merasa Allah menempatkan kita di jalan yang sama, tapi aku takut jalan itu akan berakhir dengan luka." Alia menunduk, hatinya bergetar, menyadari bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Mereka mulai saling membuka hati, berbagi mimpi dan ketakutan. Raffi bercerita tentang keluarganya, tradisi yang dijalani, dan pandangan mazhab yang dianut. Alia menceritakan pengalaman hidupnya, keyakinan yang ia pegang, dan doa-doa yang selalu ia panjatkan. Meski berbeda, mereka menemukan titik temu dalam kesamaan nilai, ketulusan, cinta, dan pengabdian kepada Allah. Namun malam itu, saat Alia pulang, ada rasa cemas yang tak bisa ia hilangkan. Bagaimana jika cinta ini dianggap salah? Bagaimana jika perbedaan tafsir memisahkan mereka sebelum sempat berlabuh? Setiap langkah menuju kos terasa berat, seolah hatinya diselimuti kabut yang tak bisa dijelaskan. Meski begitu, sesuatu yang lebih besar dari keraguan mengikat hati mereka, perasaan yang tulus. Pertemuan itu, yang awalnya terlihat sederhana, kini menjadi awal dari kisah yang lebih besar, kisah tentang cinta yang lahir di tengah perbedaan, dan tentang bagaimana Allah kadang menempatkan kita pada jalan yang tak terduga, hanya untuk mengajarkan pelajaran yang tak ternilai. Cinta yang berkembang. Hari-hari berikutnya, Alia dan Raffi semakin sering bertemu. Setiap pertemuan terasa seperti magnet yang menarik hati mereka semakin dekat. Di perpustakaan, mereka saling bertukar buku, di kafe kecil mereka berbicara tentang mimpi dan ketakutan, dan di taman kampus, tawa mereka terdengar seperti melodi yang mengisi ruang kosong di antara langkah kaki mahasiswa lain. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik menimpa kota, mereka berdua berlari mencari tempat berteduh di bawah pohon besar. Hujan membasahi rambut dan pakaian mereka, namun Alia merasa hangat oleh kedekatan itu. "Hujan ini terasa seperti Allah sedang memberi kita waktu sendiri," bisiknya sambil tersenyum. Raffi menatapnya,
merasakan getaran yang sama di dadanya. Mereka mulai mengenal keluarga satu sama lain secara tidak langsung. Raffi sering bercerita tentang ibu dan ayahnya, tentang tradisi Syiah yang dijalankan dengan penuh hormat. Alia menceritakan kehidupan keluarganya, nilai-nilai Sunni yang menuntun setiap langkahnya. Perbedaan itu terasa nyata, tapi anehnya bukan menjadi penghalang, justru semakin memperkaya perbincangan mereka. Suatu malam, di tengah malam yang sunyi, Alia dan Raffi duduk di balkon kos Alia, memandang lampu kota yang gemerlap. Raffi berbisik, "Aku merasa kita dipertemukan untuk saling belajar, bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kehidupan dan keimanan." Alia tersenyum, hatinya berdebar, menyadari bahwa perasaan mereka kini lebih dari sekadar rasa suka biasa. Meski kedekatan mereka tumbuh, kekhawatiran mulai muncul. Alia sering bertanya pada diri sendiri apakah hubungan ini akan diterima keluarga dan masyarakat. Raffi juga merasakan tekanan batin, ia tahu perbedaan mazhab bukanlah hal yang sepele bagi keluarganya. Setiap senyum yang mereka bagikan disertai dengan pertanyaan dalam hati, apakah Allah merestui cinta ini? Di kampus, teman-teman mulai menyadari kedekatan mereka. Beberapa menatap dengan senyum hangat, sementara yang lain tampak ragu. Alia merasa cemas saat gosip kecil mulai beredar, namun Raffi selalu menenangkannya, mengatakan bahwa selama niat mereka tulus, Allah yang akan menilai hati mereka. Suatu hari, saat membersihkan taman kampus untuk kegiatan sosial, Raffi menolong Alia mengangkat pot bunga yang berat. Tangan mereka bersentuhan, dan seketika itu Alia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Raffi menatap matanya, seolah membaca semua perasaan yang tak terucap. Dalam keheningan itu, mereka merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di balik kebahagiaan itu, Alia kadang menangis diam-diam. Ia takut perasaan mereka terlalu dalam, terlalu cepat, dan perbedaan tafsir bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan. Raffi juga melakukan hal yang sama, menunduk di kamarnya, berharap Allah memberikan jalan yang benar. Namun meski ada ketakutan, ada juga keberanian. Mereka mulai belajar memahami perbedaan masing-masing, berbagi pengalaman spiritual, dan menemukan titik temu dalam keimanan. Mereka menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang menghormati dan belajar dari perbedaan. Bab ini ditutup dengan momen hangat di taman kampus. Raffi menggenggam tangan Alia, menatap matanya, dan berkata, "Aku tak tahu apa yang Allah rencanakan untuk kita, tapi aku yakin perasaan ini tulus. Dan selama Allah merestui niat kita, aku ingin kita berjalan bersama, meski jalan itu mungkin penuh ujian." Alia tersenyum, menahan air mata bahagia, menyadari bahwa cinta mereka kini bukan hanya tentang hati, tapi tentang keberanian, keimanan, dan pelajaran hidup yang akan terus berkembang. Di hadang realita, bahagia Alia dan Raffi mulai diuji ketika keluarga mereka mulai mengetahui hubungan mereka. Suatu sore, ibu Alia melihat foto mereka di media sosial kampus, tertawa bersama di acara sosial. Senyum itu berubah menjadi kerut di dahi, dan hati ibu Alia dipenuhi kekhawatiran. Mazhabnya berbeda, bagaimana ini bisa diterima? Gumamnya lirih. Raffi pun menghadapi kenyataan serupa. Ayahnya memanggilnya ke ruang tamu setelah membaca percakapan Raffi dengan teman-teman yang menyinggung perbedaan tafsir. "Anakku, kita harus menjaga keyakinan keluarga. Jangan sampai hatimu tersesat oleh perasaan yang bisa merusak imanmu," kata ayahnya dengan nada tegas namun penuh kasih. Alia menerima pesan singkat dari ibunya yang meminta ia segera pulang. "Kita perlu bicara tentang pilihanmu," begitu bunyi pesannya. Alia merasa dadanya sesak, ia tahu ini bukan sekadar pembicaraan biasa, tapi pertarungan antara hati dan keyakinan yang akan mengubah hidupnya. Raffi mencoba menenangkan dirinya, tapi hatinya bergejolak. Ia ingin tetap bersama Alia, namun tekanan keluarga begitu nyata. Ia duduk di balkon rumahnya, menatap langit senja, dan berbisik, "Allah, berikan aku kekuatan untuk melakukan apa yang benar, meski hati ini ingin bersamanya." Kedua keluarga memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe kecil, tanpa Alia dan Raffi mengetahui. Mereka berdiskusi tentang hubungan ini, mempertimbangkan nilai-nilai agama, tafsir mazhab, dan kemungkinan dampak sosial. Diskusi itu penuh ketegangan, dan keputusan yang mereka capai bukanlah yang diinginkan hati kedua anak muda itu.
Suatu malam, Alia dan Raffi duduk di tepi danau kampus, membicarakan ketakutan mereka. Mereka mungkin tidak akan pernah merestui kita, kata Alia sambil menunduk, menahan air mata. Raffi memegang tangannya, aku tahu, tapi aku tak ingin kita menyerah begitu saja. Kita harus saling menjaga, apapun yang terjadi. Tekanan semakin terasa ketika teman-teman kampus mulai memberi komentar yang tidak sensitif. Beberapa menanyakan, apakah kalian yakin ini halal? Atau, bagaimana keluarga kalian merestui? Kata-kata itu menusuk hati Alia dan Raffi, membuat mereka sadar bahwa cinta mereka kini menjadi sorotan publik. Pada saat yang sama, keduanya mulai mengalami konflik batin yang mendalam. Alia takut melukai orang tua dan mengkhianati keyakinannya sendiri. Raffi merasa bersalah karena mungkin mengecewakan keluarganya dan tradisi yang dijunjung tinggi. Malam-malam mereka penuh doa, mencari petunjuk dari Allah tentang jalan yang harus ditempuh. Di puncak konflik, Alia dan Raffi bertemu di taman kampus. Mereka saling menatap dalam diam, mengetahui bahwa cinta mereka terancam oleh dunia luar. Mungkin kita terlalu naif, bisik Alia. Raffi mengangguk, tapi meski Allah menuntun kita untuk berjaga, aku tetap bersyukur kita pernah bertemu. Bab ini ditutup dengan suasana sendu namun hangat. Mereka berjalan menyusuri taman, tangan tidak bersentuhan, tapi hati mereka tetap terikat. Perpisahan mulai mengintai, bukan karena cinta mereka memudar, tapi karena realita yang harus mereka hadapi. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tapi juga tentang menghormati keyakinan dan keputusan yang lebih besar, sebuah pelajaran pertama tentang toleransi dan pengorbanan. Perpisahan yang pahit. Hari itu hujan turun perlahan, menciptakan suasana sendu yang seolah menyesuaikan dengan hati Alia dan Raffi. Mereka duduk di bangku taman kampus, saling menatap, namun tak seorang pun berbicara. Hujan membasahi rambut dan bahu mereka, tapi rasa sakit di hati terasa lebih dingin daripada air yang menetes. Alia memecah keheningan. Raffi, aku takut kita terlalu mencintai, tapi dunia ini tidak merestui kita. Suaranya bergetar, menahan air mata yang mengintip di kelopak matanya. Raffi menghela napas panjang, menatap mata Alia dengan tatapan lembut namun penuh kesedihan. Alia, aku juga takut, kata Raffi. Aku ingin kita bersama, tapi keluarga kita, dan tafsir yang berbeda, itu terlalu berat untuk diabaikan. Aku tidak ingin kita kehilangan iman karena cinta ini. Tangannya gemetar saat mencoba meraih tangan Alia, tapi mereka tetap terpisah oleh rasa takut dan tanggung jawab. Mereka terdiam, membiarkan suara hujan mengisi ruang di antara mereka. Hati mereka penuh luka, tapi ada kesadaran yang mendalam bahwa keputusan ini bukan karena cinta mereka memudar, melainkan karena cinta itu sendiri menuntut pengorbanan. Mereka belajar bahwa kadang cinta berarti melepaskan. Alia menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak ingin pergi dari hidupmu, tapi aku juga tidak ingin mengecewakan orang tuaku atau melawan keyakinanku sendiri, bisiknya. Raffi menekan dadanya, merasakan sakit yang sama. Aku mengerti, aku pun merasakannya. Dalam keheningan itu, mereka saling memandang satu sama lain untuk terakhir kali. Mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata, ada rasa syukur, penyesalan, cinta yang tulus, dan pengertian bahwa momen ini adalah ujian terbesar bagi hati mereka. Raffi akhirnya berkata, mungkin Allah menuntun kita untuk berjaga, bukan untuk bersama dalam cara yang kita inginkan. Tapi aku berjanji, aku akan selalu mendoakanmu, Alia, agar Allah menjaga hatimu dan jalanmu. Alia menunduk, mengangguk pelan, hati remuk, tapi tersentuh oleh ketulusan Raffi. Mereka bangkit dari bangku, berjalan beriringan tanpa bersentuhan, membiarkan hujan mencuci air mata mereka. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia ikut menangis bersama mereka. Tapi di balik kesedihan itu, ada rasa hormat yang mendalam, bahwa cinta mereka tidak pernah sia-sia, meski harus berakhir di sini. Saat mereka mencapai gerbang kampus, Alia berhenti. Selamat tinggal, Raffi, dan terima kasih telah mengajarkanku tentang cinta yang tulus, ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Raffi tersenyum tipis, air mata menetes di pipinya. Selamat tinggal, Alia, semoga Allah selalu memberkati langkahmu. Bab ini ditutup dengan pemandangan Alia dan Raffi berjalan menjauh satu sama lain, di bawah hujan yang perlahan reda. Perpisahan mereka penuh duka, namun juga penuh penghormatan dan kedewasaan. Mereka menyadari,
Cinta bukan selalu tentang memiliki, tapi juga tentang belajar, mengalah, dan menghormati keyakinan, sebuah pelajaran pahit yang akan membentuk mereka untuk selamanya. Pelajaran dan toleransi. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Alia dan Raffi kembali menjalani hidup masing-masing. Meski rasa sakit masih ada, keduanya belajar menempatkan hati di tempat yang lebih luas, mengenal dan menghormati perbedaan tanpa harus kehilangan diri sendiri. Alia aktif dalam komunitas kampus, membagikan pengalaman tentang pentingnya menghormati perbedaan mazhab. Ia sering menjadi pembicara dalam diskusi tentang toleransi, selalu menekankan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk saling menghargai. Raffi juga melakukan hal yang sama. Ia menulis artikel, mengikuti seminar, dan berdiskusi dengan teman-teman Syiah dan Sunni. Ia menceritakan kisah cinta yang pernah ia jalani, bukan untuk menimbulkan simpati, tetapi untuk menunjukkan bahwa cinta dan keyakinan bisa berjalan berdampingan dengan rasa hormat. Suatu hari, mereka bertemu kembali di sebuah seminar toleransi antar mazhab di kampus. Tidak ada genggaman tangan, tidak ada tatapan mesra, hanya senyum hangat dan pengertian. "Senang melihatmu tetap berjuang untuk kebaikan," ujar Alia. Raffi membalas, "Dan senang melihatmu menjadi cahaya bagi banyak orang." Dalam seminar itu, mereka berbagi pengalaman pribadi, tentang bagaimana cinta mereka pernah diuji oleh perbedaan tafsir, dan bagaimana mereka belajar untuk menghormati keyakinan satu sama lain. Cerita itu menggetarkan banyak orang, membuat peserta tersentuh dan mulai memahami pentingnya toleransi dari hati. Meski mereka tidak bersama secara romantis, kedekatan mereka tetap ada dalam bentuk persahabatan dan saling mendukung. Alia sering menghubungi Raffi untuk berdiskusi tentang kegiatan sosial, sementara Raffi selalu memberikan saran bijak saat Alia menghadapi tantangan di komunitasnya. Suatu sore, saat duduk di taman kampus yang sama tempat mereka dulu sering bertemu, Alia tersenyum melihat Raffi menolong seorang mahasiswa baru yang kebingungan dengan kegiatan kampus. Hatinya hangat, menyadari bahwa cinta mereka telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, cinta pada sesama dan pada nilai-nilai kemanusiaan. Raffi pun merasakan hal yang sama. Ia menatap Alia yang sibuk menyiapkan materi seminar, dan merasa bangga serta bersyukur. Meski Allah memisahkan mereka dalam hal cinta, Allah memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan menjadi contoh bagi orang lain. Dalam percakapan terakhir mereka sebelum seminar berakhir, Alia berkata, "Cinta kita dulu mungkin tidak dimaksudkan untuk kita miliki, tapi setidaknya kita belajar tentang pengorbanan, kesabaran, dan toleransi." Raffi mengangguk, "Benar, dan mungkin Allah menuntun kita untuk berbagi pelajaran itu dengan dunia." Bab ini ditutup dengan pemandangan Alia dan Raffi berjalan berdampingan di lorong kampus, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai teman sejati yang menginspirasi banyak orang. Hati mereka tenang, meski cinta romantis harus berakhir. Mereka menyadari bahwa toleransi, pengertian, dan cinta pada kemanusiaan adalah hadiah terbesar dari Allah, sebuah akhir yang penuh harapan dan pelajaran hidup yang abadi.